bagi saya sendiri, ya, Badrian Rahman kebetulan di posisi saya di Suara Indonesia TV sebagai wakil pimpinan redaksi bidang New Huntings. Hari ini betul-betul di luar rencana bahwa kita bisa ketemu dengan saudara saya, pemilik saya, Kang Rapsanjani, dan dia itu merupakan fresh graduate, ya, sarjana masih baru dari S2 UI, ya Pak ya. Oke. Ngomong-ngomong, nama lengkap Sanjani siapa? Nama lengkap Muhammad Rapsanjani. SE atau apa? MSI. Oke. MSI. Anda dikenal bukan saja sebagai mahasiswa yang tekun, ulet, dan memang semangat ya, cerdas, tapi juga Anda kini menjabat sebagai sekjen apa Pak? Di PMI. Jadi saya sekjen PMI. PMI ini organisasi mahasiswanya NU lah kira-kira. Jadi saya organisasi NU untuk segmen mahasiswa ya, gitu. Dan di PMI ini ada 5 level kepengurusan, ada level fakultas, level kampus, level cabang, level kabupaten kota, level provinsi, dan level nasional. Oke. Mas, yang jelas bahwa Anda sebagai salah satu leader, sekjen itu kan orang nomor 2 setelah ketua umum di PMI ya. PMI. Jadi PMI itu singkatan apa sih? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bukan HMI ya. Nah, HMI kan dulu ceritanya kalau lihat sejarahnya itu underbow secara tidak langsung Masyumi. Nah, kalau PMI itu underbow secara tidak langsung NU. Jadi kalau NU identik dengan PMI, tapi PMI tidak identik dengan PKB ya? Enggak. Karena sering kali orang mengklaim bahwa satunya partai yang sah, orang NU PKB. Enggak. Sekarang udah sering dibantah oleh ketua umum PBNU yang sekarang katanya. Nggak ada afiliasi yang lekat antara PBNU dengan partai politik manapun. Oke. Jadi PNU sampai saat ini netral ya. Netral. Menjaga jarak yang sama terhadap partai politik apapun. Ya? Dan netral dengan caranya sendiri. Oke. Netral. Jadi kan kalau dulu di NU misalkan dianggap ya dulu pengurus PBNU itu dominan kader PKB. Yeah. Kalau dulu, kalau sekarang itu bermacam-macam. Ada bendahara kader PDIP, ada juga misalkan Mas Nusron Waketum itu kader Golkar. Jadi sekarang PBNU itu lebih beragam lintas parpol, justru itu untuk menjaga netralitas NU. Jadi NU sebagai rumah bersama, walaupun misalnya latar belakang politik berbeda, kemudian latar belakang pendidikan berbeda, ekonomi berbeda, tapi NU itu anggaplah sebagai rumah besar umat Nahdliyin ya. Betul. Oke, Mas Rapsan, Anda aktif sebagai sekjen resminya sudah berapa tahun? Sejak 2021 kemarin, baru sekitar 1 tahunan resmi, formal ya, resmi. Kemudian kegiatan selama di sekjen PMI itu apa saja? Kegiatan sekjen PMI itu yang pertama tentu kaderisasi organisasi ya, mencetak kader-kader organisasi di berbagai kampus di Indonesia. Yang kedua, melaksanakan beberapa program organisasi. Misalkan kemarin dalam situasi pandemi kita aktif bekerja sama dengan beberapa elemen, termasuk salah satunya dengan Mabes Polri melaksanakan vaksinasi hampir di 20 titik di seluruh Indonesia. Jadi kita mendorong agar terciptanya herd immunity dan salah satunya dengan upaya vaksinasi massal. Yang kedua di seluruh Indonesia ya. Ada sekitar 20 sampai 25. Tiap-tiap kampus bagaimana? Kita ngecek kemampuan cabang PMI atau PKC itu pengurus level provinsi. Jadi misalkan kita melihat kapasitasnya bisa melaksanakan kerjasama dengan polisi di setempat. Nah, kita rekomendasiin. Kalau di pusat sendiri melaksanakan 5 kali di PBB terakhir itu sebelum bulan puasa itu melakukan booster vaksin booster bekerja sama dengan UNJ. Ya, apa UNJ itu? IKIP Jakarta. Sekarang kan udah UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Dulu IKIP ya. IKIP Jakarta. Oke. Jadi itu program yang telah dilakukan dalam kapasitas organisasi HMI. Kemudian skala prioritas ke depan yang akan dilakukan oleh PMI Pak? Yang pertama, kami sedang merencanakan mainstreaming. Kita akan melaksanakan mangrove. Urgensinya apa? Kita tinggal jelasin ke Kementerian Lingkungan Hidup, lalu ke beberapa private sector. Kemarin itu yang tertarik Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kemarin dibantu Kementerian Lingkungan Hidup terkait bibitnya. Jadi hanya bibit, jadi kita tenaga
dan juga ya kebutuhan akomodasi lain itu ditanggung oleh BPMI. Oke, jadi yang jelas itu PMI berbuat untuk umat ya, Betul, untuk betul. lingkungan hidup. Betul. This climate it doesn't suit me. Jadi memang udara sudah tidak nyaman, Betul, udah betul-betul nggak enak lah, udah panas. Jadi alhamdulillah ini kita perlu ada gerakan semacam boisasi ya. Betul. Oke, ini kembali ke PMI sudah selesai. Nah ini patut diapresiasi juga dan kami bangga ya karena Mas Rapsan Jani sendiri kini menjadi boleh bilang ya karyawan baru sebagai staf di DPR RI. Kebetulan sebagai staf apa Pak? Tenaga ahli sih apa? Bukan staf ya, tenaga ahli. Jadi sampean posisi sekarang sebagai tenaga ahli di mana? Saya di Komisi 7. Komisi 7 DPR RI. Iya. Membidangi apa Mas? Energi riset. Oke. Nah Anda kan bisa merasakan kan beda kan ketika ruang lingkup di PMI kemudian ruang lingkup di legislatif. Legislatif itu identik dengan power ya, dengan kekuasaan pemerintah. Itu cara kerja itu bagaimana, beda nggak? Sangat beda ya, tapi objeknya sama, resources, tapi cara pandang dan juga wewenangnya beda tentu ya, dan bedanya jauh banget lah. Jadi kalau di Komisi 7 ya fungsinya misalkan terkait legislasi gitu, perumusan undang-undang sekarang yang diincar salah satunya mendorong dengan menteri mana. Nah itu sub-subnya itu dalam rapat bahas apa, nanti itu kita yang nyusun. Lalu misalkan nanti biasanya kita yang standar aja kayak semacam nyusun skenario rapat, lalu latar belakang kenapa isu ini diangkat. Jadi kita harus baca-baca dulu, riset kecil-kecilan terkait satu topik yang akan dibahas, termasuk nanti membuat kesimpulan biasanya. Apakah sekarang ke Komisi 7? Ketua Komisi 7 siapa? Pak Sugeng Suparwoto. Dari partai mana? Nasdem. Kan kalau komisi berbagai macam partai ya? Iya. Apakah di Komisi 7 semua partai ada nggak Pak? Ada representasi partai ada semua. Jadi Komisi 7 itu sekitar jumlahnya kalau nggak salah 51 atau 52 gitu, anggota. Ya, jadi lebih kepada dapur pemikiran ya, tenaga ahli ya. Kan TAI itu di DPR kan ada 3. Apa? Jadi tenaga ahli itu di DPR itu ada 3. Pertama tenaga ahli anggota. Jadi tenaga ahli yang menempel ke anggota. Hidup lah gitu ya. Kan ada 575 anggota DPR RI. Nah dia tuh masing-masing satu anggota itu memiliki 5 tenaga ahli, 2 istilahnya SA, staf ahli. Nah lalu selain tenaga ahli anggota, ada juga tenaga ahli fraksi, itu nempelnya ke fraksi partai. Nah yang ketiga itu tenaga ahli AKD atau tenaga ahli komisi. Nah saya kebetulan yang ketiga ini, tenaga ahli AKD. AKD itu alat kelengkapan dewan. Oke. Kelengkapan dewan itu di DPR itu kan ada komisi, ada baleg, ada juga badan kehormatan, macam-macam. Tapi yang paling biasanya spesifik gitu, yang rutin membahas beberapa topik, yaitu salah satunya ini komisi. Dan komisi itu kan ada 1 sampai 11. Nah saya di Komisi 7-nya. Oke. Di Komisi 7 itu saya kebetulan kan dibagi, saya nggak tahu di komisi lain cara kerjanya gimana. Kalau di Komisi 7 itu jadi per PIC, jadi saya itu PIC-nya apa, misalkan dirjen EBT misalkan di SDM. Jadi saya hadir itu ketika RDP dengan dirjen tersebut aja. Jadi overall saya tuh kalau ke Senayan itu sebulan paling 2 kali 3 kali. Tapi lebih banyak di PMI ya? Iya di PMI, tapi sekali rapat, jadi harus benar-benar nyiapin skenario, mengerti substansi yang dibahas itu apa, lalu nanti untuk disiapkan untuk kesimpulan gitu. Mas, ini apa kesan-kesan sampean ketika bekerja sebagai sekjen, kemudian di DPR itu apa bedanya? Yang pertama sebagai sekjen. Ya sebagai sekjen lebih ngerti bagaimana negara ini bekerja dan politik yang berselancar di atasnya bekerja. Gitu ya, itu sebagai sekjen PMI ya. Jadi lebih dinamis ya. Lebih paham jadi bagaimana kekuasaan secara umum ya. Politik gitu. Bekerja itu seperti apa, lebih paham. Kalau ini ada juklak-juknisnya ya DPR RI ya. Iya, jadi lebih ngerti bahwa sekarang isunya apa, terus misalkan sektor ini sedang terpuruk atau enggak, lagi digangguin sama di PMI ya. Saya di politik, karena politik ya. Kebetulan kan di PMI itu enaknya
sebagai mahasiswa kita kayak bisa bersentuhan dengan seluruh elemen ya, sebagai civil society. Jadi mau ke eksekutif bisa, mau ke legislatif bisa, Dan lintas partai ya. lintas partai. Kayak kemarin misalkan kami baru saja melaksanakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama undang kuliah umum, yang pertama undang Caimin, yang kedua undang Gus Yahud, lalu undang Wapres Kiai Maruf Amin, lalu undang Anies Baswedan. Jadi kita sebelumnya kita undang Sandiaga Uno, undang Ganjar Pranowo, undang Ridwan Kamil Di PMI ya. iya di PMI. Jadi kita benar-benar bisa belajar gitu dari berbagai pihak, para politisi maupun para birokrat. Oke, jadi yang pasti saya tentu merasa bangga karena Anda sebagai anak muda, di mana anak muda sebagai calon harapan bangsa, mudah-mudahan anak ke depan ya mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, bagi umat, dan mampu kontribusi pada bangsa negara. Dan yang pasti bahwa bangsa kita membutuhkan generasi muda yang betul-betul visioner, berpihak pada rakyat, ya tidak berpihak pada kelompok ya. Dan insya Allah karena NU itu tadi sudah bilang ya, NU itu ada di mana-mana, tidak ada di mana-mana. Dan NU itu seakan taman ya, di mana di taman itu ada berbagai macam bunga. Oke, as a closing statement sebagai penutup perbincangan, apa harapan Bapak wabil khusus kepada anggota PMI? Kepada kader-kader PMI, yang pertama selalu merasa, seperti kata Steve Jobs, jadi harus selalu merasa lapar dan harus selalu merasa bodoh. Jadi jangan pernah lelah untuk terus belajar gitu. Belajar itu bukan berarti harus belajar satu bidang bidang tertentu, enggak, tapi belajar itu mencari passion, menemukan passion, mengembangkan passion, misalkan ada di bidang apapun lah di dalam realitas kehidupan ini gitu. Kepada kader PMI, kemudian kepada rakyat, karena Anda duduk di Komisi 7, wabil khusus kepada mitra kerja Anda, tolong Pak. Enggak sih, kan kita sebenarnya cuma ini aja sih, istilahnya hanya wewenangnya itu hanya sebatas mengasih masukan ke pimpinan gitu, dan juga nyimak konten atau substansi yang akan didapatkan. Tapi sih kalau terkait pesan based on kesan saya di Komisi 7, kesan ya, yang pertama bahwa perjalanan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan ekonomi dan juga kemerdekaan energi termasuk di dalamnya itu masih panjang. Jadi mungkin 45 itu baru merdeka secara politik gitu. Oke. Pak, karena ini kita kan baru saja melaksanakan Idul Fitri. Kemudian rekan-rekan Anda mengucapkan minal aidin wal faizin, silakan. Kepada sahabat-sahabat semua, saya mengucapkan ya di PMI dan maupun teman-teman yang lain, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya di bulan Syawal dan seterusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian closing statement dari salah satu sekjen PMII pusat ya, Rapsanjani SE ya Pak, MSI. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Rapsanjani itu sehat. Amin. Sehat, kemudian ya dimudahkan dalam segala urusan dan berusia panjang Pak. Amin. Demikian Baden Abdurrahman melaporkan dari kediamannya di Pondok Pesantren Pulau Sari, Desa Cijolan, Kecamatan Bulu Belimbangan, Kabupaten Garut. Oke, terima kasih Mas Rapsanjani. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.